selamat pagi semuanya adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Bunda yakin semuanya yang di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Karena saat ini kita sama-sama mau menyanyi, kita sama-sama mendengar cerita, dan kita sama-sama mau berdoa. Mari semua adik-adik, kalau mau ibadah, duduk yang manis. Semuanya udah pada mandi ya, udah pada sarapan supaya semuanya semangat untuk bernyanyi. Mari kita mau menyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa Allah itu baik. Kenapa Allah itu baik? Karena semuanya kita saat ini bisa berkumpul saat ini. Mari Bunda ajak kalian untuk kita nyanyi. Semuanya berdiri ya, bangkit berdiri ya, supaya kita lebih semangat untuk menyanyikan Allah itu baik. Kita mau berdoa untuk kita minta Tuhan supaya Tuhan menyertai kita sepanjang ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami boleh berkumpul kembali untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini, Tuhan urapi, Tuhan berikan sukacita sehingga kami boleh menikmati ibadah sekolah minggu kami pada saat ini. Berkati anak-anak di rumah yang melayani juga supaya Tuhan sertai, supaya kami semua merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan selama dalam ibadah kami. Layakan kami Tuhan untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saatnya kita mau bersama-sama. Kita mau mengikrarkan apa yang menjadi pengakuan iman kita kepada Tuhan, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari sebelum kita mengikrarkan apa yang menjadi pengakuan iman kita mau bersama-sama menyanyikan satu lagu dulu ya. Jadi mari kita berdiri tetap semangat ya. Kita mau menyanyikan bahwa Yesus sayang semua. Bangkit berdiri ya. Sayang
kita mengikrarkan apa yang menjadi pengakuan iman Rasul. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita. Ceritanya pasti luar biasa. Kenapa? Karena firman Allah itu tidak pernah yang tidak baik. Semuanya bagus. Karena apa? Karena ada kasih Tuhan, akan ada sukacita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, semuanya semangat. Saat ini sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu yang semangat ya nyanyinya ya, mengatakan firman Allah. Jangan lupa ikuti dance-nya ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, berbuah, oh, 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 oh. Firman Allah yang berfirman, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu Gereja Kibaik Jemaat Cibinong. Puji nama Tuhan, kita sudah masuk di tanggal 7 Maret dan kita bisa merasakan anugerah Tuhan yang besar. Saya percaya anak-anak sekolah minggu sekarang sudah bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan yang Ambe akan bagikan bagi kita semua. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, mari semua duduk, lipat tangan, tenangkan hati, tenangkan pikiran, fokus kepada Tuhan. Ambe akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, memberikan sukacita bagi kami. Dan kami boleh bersama-sama dengan seluruh anak-anak sekolah minggu Gereja Kibaik Jemaat Cibinong untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menikmati ya Tuhan saat-saat ini di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami dan menolong kami. Berkati firman-Mu yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini semua sudah tentu saja mempersiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Nah, kalau ada yang bisa lihat di HP-nya atau di laptopnya, kalau di rumah semua sih seharusnya punya Alkitab ya, dan semua sudah mempersiapkan diri dengan baik. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari Matius. Ya, Matius, Markus, Lukas. Ya, Matius. Injil Matius, Injil yang pertama dari Perjanjian Baru, Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 26. Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 26. Ya, semuanya bisa melihat Alkitabnya masing-masing. Nanti Ambe akan membacakannya bagi kita semua. Oke? Diberikan judul anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan.
Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ya, hari ini kita belajar juga tentang seorang anak lagi. Ya, yang sedihnya adalah seorang anak ini mengalami yang namanya sakit dan akhirnya mati. Kasihan juga ya, kalau saat-saat sekarang ini kan pandemi COVID ya, kalau kita mendengar kabar saudara, teman kita, mungkin guru kita, mungkin orang-orang yang kita kasih dengar sakit apa? Sakit COVID dan akhirnya mati atau meninggal. Aduh, sedih juga. Nah, hari ini kita belajar juga tentang seorang anak. Anak ini tinggal di sebuah rumah yang bagus bersama dengan keluarganya, dan di situ dikatakan bahwa ayahnya adalah kepala rumah ibadat. Apa sih yang dimaksud dengan kepala rumah ibadat? Rumah ibadat pada zaman dahulu adalah sebuah tempat peribadatan. Ya, kalau sekarang ya konteksnya mungkin kita bilang anak pendeta. Ya, yang sedang sakit. Aduh, kasihan. Dia sakit dan juga meninggal. Tetapi kepala rumah ibadat ini datang. Kepada siapa? Kepada Yesus. Dia meminta kepada Yesus untuk datang bersama dengan murid-muridnya, untuk datang memberikan kesembuhan bagi anaknya. Nah, tapi waktu kita baca firman Tuhan ini lagi, dijelaskan bahwa ketika mereka sedang berjalan dari tempat pertemuan dengan Yesus Kristus mau menuju ke rumah kepala rumah ibadat ini, ada sebuah kejadian lain. Kejadiannya apa? Ternyata di balik perjalanan itu ada seorang perempuan. Perempuan ini sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Wah, apa sih penyakit pendarahan itu? Penyakit pendarahan itu adalah penyakit di mana setiap melakukan sesuatu keluar darah dari tubuhnya. Ya, jadi sungguh kasihan ibu ini, perempuan ini. Ya, kita memang nggak tahu ya siapa nama perempuan ini, tetapi kita mengenal bahwa perempuan ini juga datang. Dia mendengar kabar bahwa Yesus ada di tengah-tengah kota itu, kampung itu, desa itu. Kemudian dia datang dan dia punya iman yang teguh. Dia katakan, "Asal ku jamah saja jumbai bajunya." Jadi zaman dahulu kan bajunya agak longgar dan besar ya. Jadi waktu Tuhan Yesus jalan atau orang-orang pada jalan, itu bajunya agak berkibar ditiup angin, atau pada saat jalan dia bergerak, kemudian ada jumbai-jumbainya. Nah, ini hanya sentuh jumbainya saja. Biasanya kalau orang ke dokter kan minta kesembuhan, "Pak, resepnya apa?" Nanti ini sakit kepala, ini resepnya. Sakit pinggang, ini resepnya. Sakit panu, ini resepnya. Ya. Tapi perempuan ini punya iman teguh. Dia katakan, "Yesus berkuasa, Yesus sanggup menolong." Sentuh saja jumbai bajunya, langsung sembuh. Dan benar, waktu dia datang menyentuh, langsung sembuh perempuan itu. Kenapa? Karena perempuan itu memiliki iman yang besar kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Pertanyaan, waktu dia sentuh jumbai Yesus, apakah Yesus tidak tahu? Karena ramai orang? Tidak. Tuhan Yesus tahu. Dan dia katakan kepada perempuan itu, kepada halayak ramai, "Siapa yang menyentuh jumbai saya?" Tidak ada yang mengaku, tapi perempuan ini datang kucuk-kucuk. "Tuhan, saya ini perempuan yang pendarahan 12 tahun. Saya datang menyentuh jubahmu supaya mendapatkan kesembuhan. Dan oleh karena iman saya disembuhkan." Nah, kata Yesus kepada
perempuan itu, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan. Pada saat seorang datang kepada Yesus Kristus dengan iman, maka Yesus akan memberikan kesembuhan. Luar biasa. Nah, tapi perjalanan nggak stop di situ saja. Setelah itu terjadi, kemudian Yesus lanjut ke rumah siapa? Kepala rumah ibadat yang siapa sakit? Mati. Anaknya yang sedang sakit dan mati. Pas tiba di sana sudah banyak ramai orang ya. Biasanya kalau orang sedang kedukaan kan ada yang menyanyi, ada yang duduk-duduk, ada yang ngobrol-ngobrol. Nah, sama Yesus datang pada saat itu di rumah duka. Kemudian ada banyak peniup-peniup seruling, situ dikatakan karena menyanyikan pujian untuk arwah-arwah anak ini. Tetapi Yesus datang dan mengusir. Dia katakan bahwa anak ini tidak mati. Mati? Kagak, katanya tidak mati, tapi lagi tidur. Datang Tuhan Yesus ke sana dan memberikan kesembuhan kepada anak ini. Waktu anak ini mengalami kesembuhan, siapa yang senang? Bapak mamanya tentu senang. Iya dong, karena anaknya sudah disembuhkan dan sudah hidup kembali. Ini merupakan mujizat yang baik, yang besar, dan tersiar kabar tentang kedahsyatan kesanggupan Yesus menyembuhkan dua orang sekaligus dalam satu momennya, satu peristiwa. Yang pertama tadi, pada saat berjalan dia menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama berapa tahun? Betul, 12 tahun. Dan dia juga membangkitkan anak dari kepala rumah ibadat yang sudah mati tadi. Apa yang kita pelajari dari pelajaran kita hari ini, anak-anak sekolah minggu yang baik, yang pintar, yang cerdas? Yang pertama, Tuhan mengasihi semua. Yesus sayang semua. Ya, Yesus mengasihi semua. Tidak hanya mengasihi yang ganteng, yang cerdas, yang pintar, tidak. Tapi juga yang kulitnya hitam dan putih, tidak. Tapi semua dia kasih. Dia tidak melihat siapapun dia. Karena Tuhan mengasihi semua. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita semua. Tidak atau tanpa terkecuali. Dia mengasihi semua orang. Dia mencintai semua orang. Dia memberikan nyawanya bagi semua orang. Supaya semua orang atau setiap orang diselamatkan. Dengan iman percaya kepada Tuhan, maka semua orang pasti diselamatkan. Yang kedua, yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini, anak-anak yang terkasih, yaitu adalah Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Kenapa? Karena dia tadi dikatakan bahwa waktu perempuan pendarahan tadi, dia mampu menyembuhkan sakit pendarahan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari. Ini 12 tahun sanggup disembuhkan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan dan memberikan kesembuhan. Tadi juga yang bahkan mati sekalipun Tuhan membangkitkan anak tadi yang sudah mengalami kematian. Karena kenapa? Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup. Jadi yang pertama tadi, Tuhan mengasihi semua. Yang kedua, Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan bagi setiap orang. Apakah itu kesembuhan atau membangkitkan seorang yang mati, Tuhan Yesus sanggup melakukan hal itu. Yang ketiga, yang terakhir, di sini dikatakan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan setiap orang. Tadi yang kita tahu bahwa anak kepala rumah ibadah tentu saja terhormat ya. Dia, kalau kita sekarang anak seorang pendeta, sangat terhormat, sangat dijunjung tinggi, sangat dihargai. Siapakah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini? Tetapi Tuhan tidak pernah membeda-bedakan setiap orang. Dia mencintai, dia mengasihi tanpa ada perbedaan antara anak ini atau ayahnya kepala rumah ibadat. Demikian pula perempuan yang sakit pendarahan. Nah, pagi hari ini kesan Tuhan begitu besar bagi kita semua, bagi anak-anak sekolah minggu Gereja Kibai Jemaat Cibinong. Yang pertama, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan kita kepintaran, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, dan tiap hari kita merasakan cinta kasih Tuhan. Yang kedua, pada kita semua, bahwa Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan kesanggupan bagi kita yang bersekolah dengan nilai yang baik, dengan ujian yang baik. Tuhan memberikan kepada kita
pertolongan yang luar biasa. Dan yang ketiga, kalau Tuhan saja tidak membeda-bedakan, atau Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang yang ditolongnya, orang yang dikasihinya, demikian pula kita anak-anak sekolah minggu. Kita jangan juga membedakan. Kalau ada teman yang satu ini, saya mau teman dengan ini aja, atau saya mau di grup ini aja, atau saya mau di kelompok aja, ini aja. Jangan. Kita harus mengasihi semua orang. Kita juga mendoakan semua orang. Kita tahu bahwa mereka juga berharga di mata Tuhan. Dan karena Tuhan mengasihi mereka semua. Ingat, jangan membedakan, jangan membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kalian harus hidup rukun bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sebelum Ambil mengakhiri pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini, tetap ingat, jangan lupa kalau pergi kemana-mana memakai masker. Jangan lupa pulang mencuci tangan, pergi mencuci tangan. Jangan lupa menjaga jarak dengan orang lain supaya kita bisa terhindar dari virus corona. Dan juga kita tetap sehat, tetap kuat, tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur bagaimana pelajaran pada pagi hari ini tentang anak seorang pemimpin ibadat, kepala rumah ibadat yang Tuhan sembuhkan dan yang Tuhan bangkitkan dari kematian. Ini memberkati dan menolong kami semua bahwa Tuhan Yesus sanggup melawat dan menyembuhkan setiap orang. Bahkan Tuhan juga sanggup menyembuhkan perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jawaban doa yang Tuhan berikan bagi kami semua. Berkati anak-anak sekolah minggu, mereka yang bersekolah, mereka yang menggunakan daring di rumah, mereka yang bermain, mereka yang menikmati masa-masa kecil mereka, biar mereka dipelihara oleh Tuhan. Berkati orang tua mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Biarlah kami semua tetap teguh, kami tetap setia, kami tetap kokoh dalam beribadah, ibadah sekolah minggu kami setiap hari minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita mau buat aktivitas ya. Adik-adik di rumah boleh ikutin, nanti hasilnya Bunda tunggu ya. Japri ke Bunda ya. Jadi kita mau buat seperti ini. Aktivitas begini. Ya, anak-anak bergandengan tangan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Bunda akan beritahu bahan-bahannya. Bahan-bahan pertama yang diperlukan kertas HPS. Yang kedua gunting. Yang ketiga jangka. Ini adik-adik kalau nggak punya jangka boleh ambil piring yang bulat untuk bisa menggambar nanti di kertas HPS-nya. Dan juga jangan lupa pensil. Langkah pertama, kita mau buat lingkaran di kertas HPS. Jadi Bunda akan buat lingkaran di kertas HPS ini ya. Supaya bisa di tengah, Bunda akan lipat jadi 4. Pertama, kedua. Ini sudah ada titiknya. Ini bisa dilihat ya titiknya ya. Oke, Bunda akan gambar. Adik-adik kalau nggak punya jangka bisa pakai piring di rumah ya, ambil ya. Nah, lingkarannya sudah ada ini, jadi Bunda akan gunting sesuai dengan lingkarannya.
3 kali dilipat ya. Jadi lihat, pertama ini, lalu lipat lagi 2, jadi begini, satukan lagi dan seperti ini. Nah, dia seperti kerucut ya, seperti topi. Jadi langkah yang selanjutnya kita mau gambar pola, gambar anak-anak perempuan dan juga laki-laki. Bebas ya, boleh berkreasi ya gambarnya ya, seperti apa ya. Jadi Bunda akan gambar polanya. Akhirnya akan seperti ini pola gambarnya. Bisa buat yang seperti adik yang bisa ya, yang di rumah ya. Seperti ini. Oke, nanti Bunda akan gunting sesuai dengan pola yang sudah Bunda gambar. Oke. Begini hasilnya. Sekarang mari kita buka. Kita lihat seperti apa jadinya ya. Yang pertama, lipatan yang kedua, dan yang ketiga. Yeay. Gambarnya seperti ini. Oke. Bunda tunggu ya nanti ya di lewat WA-nya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo, siapa tadi yang sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan anak kepala rumah ibadat dan juga wanita yang penyakit perdarahan selama 12 tahun. Hebat ya, Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dan semuanya bersukacita ketika mereka disembuhkan. Saat ini kita mau bersukacita juga, persiapkan persembahan, berikan persembahan yang terbaik. Nanti persembahannya bisa dititip ke orang tuanya untuk dibawa ke gereja. Sambil kita memberikan persembahan, nanti setelah lagu ini yang mengatakan bahwa Yesus cinta semua anak, Ambe akan pimpin kita dalam doa syafaat, doa persembahan, dan juga untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama, kita bangkit berdiri ya. Tadi kan udah capek duduk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdiri, bergerak, kita mau menyanyikan Yesus cinta semua anak.
adik-adik, mari kita berdoa. Kita akan doakan untuk doa syafaat kita, doa persembahan, sekaligus ambil akan pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bagaimana Tuhan memelihara kami dan menolong kami, bagaimana Tuhan mengajarkan kami banyak hal dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami sebagai anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait Jemaat Cibinong dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa di ladang Tuhan, bagi pemberitaan kabar baik, bagi pemuridan, bagi perkembangan pelayanan ke depan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, kiranya mereka dipakai dengan Tuhan luar biasa dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya mereka semua dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang tua mereka semua dalam pekerjaan mereka, baik mereka yang bekerja di rumah maupun yang keluar untuk bekerja, kiranya mereka semua dilindungi oleh virus corona, sehingga mereka boleh sehat selalu, mereka boleh berbakti kepada Tuhan, dan mereka boleh menikmati saat-saat yang indah, berhubungan, membangun persekutuan, membangun relationship dengan keluarga mereka masing-masing. Berkati juga kebutuhan-kebutuhan anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menimba pendidikan dengan baik, mereka boleh menimba ilmu dengan baik, mereka boleh mencapai cita-citanya seturut akan kehendak Tuhan. Dan biarlah mereka tetap setia di dalam Tuhan di masa kecil mereka, menjadi tiang-tiang gereja nantinya yang mendukung pelayanan, yang hidup memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Berikan kepada mereka kesetiaan. Kalau mereka berkomitmen untuk membaca Alkitab, kalau mereka berkomitmen untuk beribadah bersama keluarga mereka, kalau mereka berkomitmen untuk terus yakin dan berdoa kepada Tuhan, biarlah mereka melaksanakannya dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Mengucap syukur bagi pelayan-pelayan yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian, pelayan-pelayan yang sudah mengarahkan kami dalam firman Tuhan, mereka yang beribadah, menari, menyanyi, bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga kami sudah mengadakan kreativitas. Biarlah semuanya ini mendatangkan puji-pujian kepada nama Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait Jemaat Cibinong tetap semangat, tetap teguh di dalam Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kemurahan, kebaikan Tuhan berlimpah-limpah bagi kami semua anak-anak sekolah minggu. Dan pada minggu depan kami akan berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama kembali, menaikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami selesaikan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.